Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini pembahasan kita masih tentang Israel. Oleh karena itu, mohon tetap dukung kami dengan memberikan like, komen, subscribe, dan share channel YouTube kami. Terima kasih. Ini adalah Israel, tempat yang memiliki sebuah fenomena menarik yang tampak seperti kesalahan pada peta. Di tengah gurun yang kering dan tandus, terdapat suatu pitik hijau yang mencolok. Saat diperbesar, kita melihat hutan yang dikenal dengan nama Yatיר. Namun, bagaimana mungkin sebuah hutan bisa tumbuh di tengah kawasan gurun? Jawaban untuk pertanyaan ini seringkali sederhana: menanam pohon, menyebarkan benih, dan mengatur sistem irigasi. Memang mereka pernah melakukan ini, tetapi melanjutkannya di lingkungan gurun yang keras terbukti lambat, mahal, dan pada dasarnya tidak realistis. Lalu, bagaimana Israel mengatasi tantangan ini? Hutan itu tumbuh dan bertahan tanpa perlu menanam bibit atau pohon baru. Mari kita lihat metode yang tidak biasa ini. Perhatikan mesin raksasa yang sedang beroperasi di sana. Mesin ini mencabut pohon-pohon beserta akarnya. Meskipun terlihat brutal, seolah-olah mereka menghancurkan hutan, sebenarnya ini adalah langkah yang disengaja dan diperlukan untuk keberlangsungan hutan tersebut. Tanpa intervensi, pohon-pohon mulai mati. Inilah kuncinya. Tindakan yang tampak kejam ini justru memicu efek positif yang menyebabkan hutan meluas, bukan menyusut. Seberapa besar skala proyek ini? Sangat mengesankan. Bukan hanya puluhan atau ratusan pohon, melainkan ratusan ribu. Saat ini sekitar 1 juta pohon tumbuh subur di tengah gurun tersebut. Semua ini berkat strategi agresif Israel yang menebang hutan tanpa bergantung pada benih. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Anda akan segera menemukannya. Hutan ini memiliki arti penting yang luar biasa. Lantas, apa pendapat Anda tentang gagasan menanam hutan di wilayah yang seharusnya tidak ada hutan? Bukan sekedar menanam beberapa pohon di pinggir jalan, tetapi menciptakan hutan sejati di tepi gurun. Itu terdengar gila, bukan? Lalu, mengapa Israel memilih jalur ini? Pada tahun 1960-an, jelas terlihat bahwa gurun Negev terus meluas ke utara, dan Israel kekurangan lahan subur yang tersisa. Ini bukan sekedar tentang menciptakan lingkungan yang lebih ramah, melainkan juga tentang penguasaan wilayah. Di mana pertanian dapat bertahan? Di mana tanah yang subur akan tinggal jika pasir terus mendorong maju? Solusi yang diusulkan sangat berani, membangun penghalang di jalur gurun, bukan tembok beton, melainkan dinding pepohonan. Ide ini bertujuan agar akar-akar pohon mengikat tanah, memperlambat erosi, dan membantu tanah menjaga kelembapan. Dengan kata lain, usaha untuk menghidupkan kembali gurun pasir, menjadikannya lebih dari sekedar hamparan pasir yang lepas. Apakah itu berhasil? Sangat! Di sepanjang tepi utara gurun Negev, terbentuk dinding hijau seluas sekitar 15 mil persegi. Sebagian besar ditanami pohon pinus Aleppo yang tahan kekeringan. Ini bukan sekedar penataan landscape yang dekoratif. Kita berbicara tentang sekitar 4 juta pohon. Dan yang paling mencengangkan adalah bahwa hutan ini benar-benar mampu bertahan. Pada titik ini, kisah tersebut mungkin tampak seperti sebuah keberhasilan yang nyata. Namun, masalah baru muncul, mengubah hutan ini menjadi tantangan berskala global. Karena alam tampaknya ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Di tahun-tahun kekeringan berat, antara 5 hingga 10% pohon di Yatיר dapat mati. Dan di beberapa area, kerugian bisa mencapai lebih dari 80%. Ini bukan disebabkan oleh usia tua atau penyakit, tetapi dikarenakan tekanan air yang ekstrim yang dihadapi pohon-pohon itu. Pohon-pohon itu benar-benar mati kehausan. Ironisnya, hutan yang seharusnya menghentikan perluasan gurun justru mulai melemah. Lalu, bagaimana cara memperbaiki hutan yang berada di ambang kelangkaan sumber daya? Jawabannya tampak sederhana. Jika pohon-pohon mati, tanamlah yang baru. Namun di Yatיר, pendekatan ini pasti akan gagal. Mengapa demikian? Pohon muda rentan, bahkan pohon pinus yang dikenal tahan kekeringan pun sekalipun. Mereka membutuhkan sumber daya seperti air, nutrisi, dan ruang. Di sekelilingnya, pohon-pohon besar sudah menguasai semua itu. Hasilnya menjadi paradoks. Anda berusaha memulihkan hutan, tetapi bibit-bibit baru tidak dapat bertahan hidup karena hutan yang ada telah menyerap semua yang seharusnya membantu mereka. Disinilah Israel menemukan solusi yang tampaknya benar-benar gila. Untuk menyelamatkan hutan, mereka mulai menebang pohon, menghancurkan untuk melindungi. Mari kita mulai dengan pertanyaan kuncinya.
Dapatkah Anda benar-benar menyelamatkan hutan dengan menghancurkan sebagian darinya? Terdengar tidak masuk akal, bukan? Anda telah menanam pohon di padang pasir, menjaganya selama beberapa dekada, dan kini Anda malah menggunakan mesin untuk menebang batang pohon yang masih hidup. Namun, inilah yang dilakukan Israel. Selama musim kemarau, hutan tidak mengalami penurunan sumber daya secara bertahap. Sebaliknya, penurunan itu terjadi secara drastis. Apa yang sebenarnya terjadi? Di daerah gurun, yang terpenting bukanlah jumlah biomasa hijau, melainkan ketersediaan air. Ketika hutan tumbuh terlalu lebat, setiap pohon menjadi pesaing yang menguras tanah hingga kering. Dalam tahun-tahun normal, sistem ini bisa bertahan. Namun ketika kekeringan parah melanda, persaingan tersebut menjadi ancaman mematikan. Pohon-pohon mulai mati secara massal. Disinilah penjarangan mengambil peranan penting. Untuk memastikan hutan dapat bertahan hidup, jumlah pohon yang ada harus dikurangi. Jadi, solusinya sederhana namun brutal. Singkirkan sebagian dari tegakan pohon secara selektif, sehingga pohon-pohon yang tersisa mendapatkan lebih banyak air, nutrisi, dan cahaya. Bagaimana penerapannya dalam praktik? Dengan mengurangi jumlah pohon, hutan berperilaku dengan cara yang berbeda. Tanaman yang bertahan hidup tumbuh lebih cepat dan mengalami lebih sedikit stres akibat kekurangan air. Yang terpenting, hutan tidak lagi berfungsi seperti selimut yang membentang tanpa batas. Area yang lebih terbuka mulai ditumbuhi vegetasi bawah, dan celah di kanopi memungkinkan perubahan iklim mikro yang menguntungkan. Semua ini terdengar menjanjikan, tetapi ada satu kendala yang harus diperhatikan. Penjarangan bukanlah sihir. Metode ini hanya efektif jika diterapkan dengan dosis yang tepat. Intervensi yang terlalu sedikit hampir tidak membawa perubahan, sedangkan intervensi yang berlebihan justru membuat hutan menjadi rentan. Dengan kata lain, penjarangan adalah ilmu tersendiri. Anda harus tahu dengan pasti kapan, di mana, dan berapa banyak yang harus dihilangkan. Jika tidak, Anda berisiko kehilangan hutan tersebut selamanya. Jadi, ya, Israel telah menemukan solusinya. Negara itu telah belajar bagaimana mempertahankan hutan agar tetap hidup tanpa menanam satu benih pun. Ini tampaknya menjadi solusi yang universal. Namun pertanyaan besar tetap ada. Bisakah hutan ini bertahan hidup sendiri tanpa campur tangan manusia? Meskipun orang-orang telah berupaya sekuat tenaga untuk menjaga hutan, kenyataannya adalah bahwa hutan itu kini mengalami kesulitan untuk bertahan tanpa bantuan. Dalam beberapa tahun terakhir, regenerasi alami hampir tidak terjadi. Anda dapat menjaga hutan tetap berdiri dengan teknik penjarangan dan berusaha meningkatkan ketahanannya terhadap panas dan kekeringan. Tetapi, bibit pohon baru tidak ditanam dalam skala besar. Dalam banyak kasus, bibit tanaman mungkin tidak muncul sama sekali atau mati dengan cepat. Dengan kata lain, hutan ini berisiko menjadi sistem tanpa generasi penerus. Apa yang terjadi selanjutnya? Inilah bagian yang kurang menggembirakan. Sebagian besar pohon pinus di Yatire ditanam pada tahun 1960, yang berarti banyak di antaranya kini berusia sekitar 50 hingga 60 tahun. Inilah usia di mana pohon mulai kehilangan kestabilannya. Pertumbuhan melambat, tajuk menjadi menipis, dan tekanan dari panas serta kekeringan semakin berat. Perhitungannya sederhana, jika pohon-pohon baru tidak tumbuh, dalam 10 hingga 30 tahun ke depan, hutan akan mulai hancur secara alami. Celah-celah akan terbuka, dan setiap tahun, kekeringan baru akan memperlebar celah tersebut. Lalu, apa yang dilakukan orang Israel? Pertama, mereka berusaha menjaga agar air tetap berada di tempat jatuhnya. Di Yatire, mereka membangun teras untuk mengumpulkan dan memperlambat aliran air hujan, sehingga tanah dapat menahan kelembapan lebih lama. Dengan cara ini, pohon-pohon tua menjadi lebih tahan terhadap kerusakan, sementara bibit-bibit yang berpotensi tumbuh memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan. Namun, ada strategi lain yang lebih mengejutkan. Mereka berencana untuk mengubah ekosistem hutan itu sendiri dengan mengganti sebagian dari profil hutan yang rentan. Ide ini melibatkan transisi ke spesies dan semak dengan akar yang lebih dalam, yang lebih tahan terhadap panas dan kekeringan dibandingkan Pinus Aleppo.
Jadi, sekarang ini bukan lagi sekedar tentang menyelamatkan pohon pinus, melainkan tentang memprogram ulang seluruh tingkatan ekosistem, mengubahnya menjadi lebih tangguh dan stabil. Namun, muncul masalah yang terdengar hampir konyol, tetapi dalam praktiknya dapat menghambat semua usaha penanaman, kambing dan domba. Hewan-hewan ini sengaja dilepaskan ke dalam ekosistem, dan ada manfaatnya. Mereka memangsa rumput kering dan semak-semak yang jika dibiarkan dapat menjadi bahan bakar bagi kebakaran hutan. Namun, ada sisi lain dari koin ini. Hewan-hewan tersebut juga memakan tunas muda, biji-bijian, dan semak-semak yang berusaha tumbuh di bawah pohon pinus. Dengan demikian, hutan tidak hanya gagal memperbaharui diri akibat iklim, tetapi juga karena kehadiran hewan-hewan tersebut. Ini menciptakan lingkaran tertutup. Untuk mencegah hutan terbakar, Anda membutuhkan hewan pemakan rumput berkuku. Tetapi untuk memastikan regenerasi hutan, Anda harus melindungi tunas muda dari hewan-hewan pemakan rumput tersebut. Jadi, apa tujuan akhirnya? Masa depan Yatier tampak suram. Anda dapat mempertahankannya dan terus menambalnya. Tetapi pada dasarnya, ini adalah hutan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh alam. Sistem ini terus berjuang untuk menghapusnya melalui kekeringan, penuaan, dan persaingan untuk memperoleh air. Setiap tahun, Israel dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Bagaimana cara menghentikan kepunahan hutan gurun ketika biaya untuk pengendalian manusia semakin tinggi? Jawabannya mungkin terletak pada pengalaman Tiongkok dalam bangkit kembali setelah berabad-abad menghadapi kerusakan lingkungan. Mari kita tinggalkan Israel sejenak dan menuju ke Tiongkok. Mungkin terdengar seperti jalan berputar yang aneh, tetapi perjalanan ini sepadan. Di sini kita menemukan dataran tinggi Loess, wilayah luas di Tiongkok Utara dan Tengah yang membentang di beberapa provinsi. Jadi, apa yang membuatnya istimewa? Dahulu kala, tempat ini bukanlah dataran tinggi yang kering dan berdebu. Hampir setengah dari wilayahnya ditutupi oleh hutan dan vegetasi yang rimbun. Dataran tinggi Loess bukan sekedar hamparan hijau yang tersebar. Ia adalah sabuk ekosistem berkelanjutan yang membentang sekitar 125 hingga 250 mil dan memiliki luas sekitar 247.000 mil persegi, kurang lebih seukuran Prancis. Bagaimana mungkin menghancurkan bentang alam seluas sebuah negara? Jawabannya sederhana, namun menakutkan. Hutan ditebang untuk dijadikan bahan bakar dan bahan bangunan. Lahan pertanian terus meluas, bahkan hingga ke lereng curam yang tidak dirancang untuk ditanami. Hewan ternak memangkan dan menginjak-injak tumbuh-tumbuhan yang tersisa, vegetasi penting yang seharusnya menjaga tanah agar tidak longsor. Dalam pandangan sehari-hari, kondisi ini tampak biasa saja, tetapi justru karena itulah dampaknya terus berlanjut. Pada abad ke-19, hanya sekitar 4% dari pepohonan asli yang masih tersisa, dan itu hanyalah awal dari kerusakan yang lebih besar. Setelah akar dan rerumputan hilang, tanah kehilangan semua perlindungan yang diperlukan. Hujan mengikis lapisan teratas tanah, sementara angin membawanya ke lembah dan akhirnya ke Sungai Kuning. Tahun demi tahun, kerusakan yang terus menumpuk di area yang luas ini perlahan berubah menjadi lubang-lubang terkikis yang tandus. Maka pertanyaan yang sebenarnya muncul, bagaimana cara memulihkan wilayah yang telah mengalami kehancuran selama berabad-abad? Anda tidak bisa sekadar menanam beberapa pohon, skalanya terlalu besar untuk solusi semacam itu. Pemulihan ini memerlukan intervensi yang terkoordinasi dan sistematis. Terobosan ini bukanlah sebuah proyek tunggal, melainkan sebuah sistem yang komprehensif. Upaya anti-erosi dan revitalisasi dimulai sejak tahun 1950-an dan 1960-an, tetapi benar-benar mulai berkembang pesat pada tahun 1990-an. Cina menyadari bahwa penanaman yang dilakukan secara sporadis tidak akan berhasil ketika seluruh bentang alam sudah runtuh. Oleh karena itu, mereka menyusun serangkaian langkah terperinci yang dapat dianggap sebagai perbaikan teknik untuk lahan yang rusak. Lereng-lereng tersebut dilindungi dengan sabuk pelindung, sementara tanaman baru ditanam. Selain itu, saluran-saluran tersebut secara harfiah diukir menjadi undakan sehingga air tidak bisa mengalir dengan deras dan mengikis tanah lebih jauh. Waduk-waduk kecil dan sistem irigasi ditambahkan untuk mendukung pemulihan. Namun bagaimana dengan penggembalaan yang merupakan salah satu penyebab utama kerusakan? Inilah yang diupayakan oleh Cina. Hewan ternak yang dulunya berkeliaran bebas di lereng-lereng tersebut kini dilarang masuk. Pemerintah memberlakukan pembatasan penggembalaan di sebagian wilayah dataran tinggi terendah.
Semua ini terdengar bagus di atas kertas, tetapi kenyataannya kondisi di dataran tinggi itu sangat brutal. Lereng yang curam, longsoran, dan jurang-jurang besar membuat satu kesalahan dapat memicu gelombang kehancuran lainnya. Jadi, satu pertanyaan krusial muncul. Apakah upaya ini benar-benar berhasil? Mari kita lihat datanya. Sejak akhir tahun 1990-an, sekitar 10 juta hektar lahan terdegradasi telah diubah menjadi hutan, semak belukar, dan padang rumput. Namun, yang lebih penting adalah bahwa tanaman hijau ini tidak hanya muncul, tetapi juga mampu bertahan hidup. Terjadi penurunan erosi tanah, di sekitar 34% wilayah tersebut, erosi melambat secara signifikan. Sekarang kita bisa kembali membahas Israel karena narasi ini memberikan dampak yang berbeda. Meskipun Israel terlihat kecil dibandingkan dengan dataran tinggi Tiongkok, perjuangannya tetap sama. Tanah tersebut ingin bertransformasi menjadi gurun, dan manusia harus melakukan upaya sengaja untuk menahannya agar tetap substansial. China dan Israel bisa melakukan ini karena ya, mereka adalah China dan Israel. Namun, tahukah Anda, ada sebuah negara yang tidak dikenal dengan teknologi canggihnya, tidak memancarkan aura kekuatan teknik yang mengesankan, tetapi berhasil memulihkan 865.000 hektar lahan tandus. Kami berbicara tentang Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan. Di sini, hutan-hutan telah ditebang hingga seminimal mungkin, dan tanahnya terkikis parah oleh erosi. Singkatnya, ini adalah contoh nyata dari lahan dati. Namun, hanya dalam waktu 4 tahun, perubahan yang luar biasa terjadi. Warga Pakistan menanam lebih dari 1 miliar pohon, mengubah sekitar 865.000 hektar wilayah yang sebelumnya tandus menjadi lebih subur. Ini semua dilakukan oleh sebuah negara yang berjuang dengan kekurangan anggaran kronis dan gejolak politik yang terus-menerus. Lalu, mengapa Pakistan berhasil melakukan ini? Jawabannya sederhana. Bagi Pakistan, ini bukan sekadar kampanye ramah lingkungan, dan jelas bukan kisah yang menggembirakan untuk dilaporkan dalam berita. Ini soal bertahan hidup dalam arti yang sebenarnya. Pakistan seringkali menduduki peringkat tinggi dalam daftar negara-negara yang beresiko punah akibat perubahan iklim. Mengapa demikian? Gletser Himalaya mencair lebih cepat dari biasanya, dan alih-alih memberikan aliran air yang stabil ke sungai, air tersebut malah menciptakan banjir yang menghanyutkan kota-kota dan jalan-jalan. Negara ini memiliki hutan yang sangat sedikit, hanya sekitar 2 hingga 5% dari total luas wilayah. Itu baru permulaan. Tanpa sabuk pelindung dari pepohonan, tanah tidak lagi mampu menahan air dan naungan yang diperlukan pun menghilang. Kota-kota mulai mencatat suhu di atas 122 derajat Fahrenheit. Para petani menyaksikan ternak mereka mati kehausan di tanah yang retak, di mana tanaman dulu tumbuh subur. Jadi, apa yang harus dilakukan Pakistan? Rencananya sangat sederhana dan langsung. Negara ini harus memilih antara menanam pohon sekarang untuk membangun penghalang hidup terhadap banjir dan panas ekstrim, atau menghadapi kemungkinan terbakar atau tenggelam selamanya di masa depan. Pada tahun 2014, program Tsunami 1 miliar pohon diluncurkan. Pemerintah Khyber Pakhtunkhwa segera mengambil langkah berani. Alih-alih membeli bibit dari perusahaan besar, mereka memberikan kontrak kepada masyarakat lokal. Ribuan tempat pembibitan kecil berskala rumahan bermunculan di seluruh provinsi, menjadi opsi baru bagi banyak keluarga untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Para wanita dan orang lansia mulai menanam pohon di halaman rumah mereka, sementara negara menjamin akan membeli kembali hasilnya. Namun, tepat ketika segalanya tampak berjalan lancar, muncul masalah yang bahkan lebih menakutkan daripada perubahan iklim. Selama beberapa dekade, sumber daya hutan negara ini dikuasai oleh jaringan-jaringan kuat yang tidak berniat melepaskan keuntungan demi masa depan yang lebih hijau. Ketika program ini mulai mendapatkan dukungan, mereka mulai melancarkan ancaman dan bahkan menggunakan kekerasan. Contohnya, beberapa petugas kehutanan terbunuh saat mencoba menghentikan penebangan liar dan melindungi perkebunan baru. Lalu bagaimana cara menciptakan sistem yang dapat menyelamatkan sebuah negara dalam kondisi seperti ini? Pemerintah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah tersebut memberikan wewenang kepada petugas kehutanan untuk bertindak layaknya aparat penegak hukum, dengan dukungan unit militer yang dikerahkan untuk berpatroli. Inisiatif lingkungan ini berubah menjadi operasi keamanan berskala penuh. Apakah ini berhasil? 1 miliar pohon telah ditanam, dan Khyber Pakhtunkhwa hampir tidak dapat dikenali lagi, menjadi hutan baru yang luas, begitu rimbun dan hijau sehingga penduduk setempat hampir tidak percaya bahwa mereka berada di tempat yang sama.
Namun di seluruh Pakistan, orang-orang sadar bahwa satu program saja tidak cukup. Satu provinsi telah diselamatkan, sementara sebagian besar wilayah negara lainnya masih terjebak dalam bencana lingkungan yang mengejutkan. Jadi apa yang dilakukan Pakistan untuk mengatasi tantangan ini? Jawabannya, meskipun sederhana, juga sangat sulit. Pakistan memutuskan untuk meningkatkan skala program Tsunami 1 miliar pohon. Pada tahun 2018, negara tersebut meluncurkan ambisius baru yaitu Tsunami 10 miliar pohon. Kali ini, upaya ini akan melampaui Khyber Pakhtunkhwa dan meluas ke seluruh penjuru Pakistan. Kedengarannya sangat luar biasa, tetapi ini juga jauh lebih ambisius dibandingkan dengan program sebelumnya. Mampukah Pakistan menghadapi tantangan sebesar itu? Meskipun negara ini belum mencapai angka 10 miliar pohon, hingga tahun 2024 mereka telah berhasil menanam lebih dari 2,2 miliar pohon. Memang target tersebut belum tercapai, namun angka tersebut tetap sangat signifikan, cukup untuk mengubah wajah negara ini. Tentu saja itu memerlukan waktu dan usaha yang luar biasa. Tapi bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa ada cara untuk mempermudah proses tersebut? Mari kita lihat Kenya, sebuah negara yang kehilangan sekitar 200.000 hektar hutan setiap tahunnya. Hamparan hijau yang luas semakin menghilang dari peta. Apakah tidak ada yang berusaha menghidupkannya kembali? Tentu saja, warga Kenya sedang berupaya menyelamatkan lahan mereka, menanam bibit dan menabur benih. Namun pemulihan dalam skala besar masih belum terlihat. Terlalu sedikit tanaman yang mampu bertahan hidup. Lalu siapa atau apa yang mengancam masa depan hijau Kenya? Alasannya beragam, baik yang sederhana maupun yang brutal. Di Kenya, kelangsungan hidup pohon muda terasa seperti perjudian. Matahari memanggang tanah hingga retak, dan tanah kehilangan kelembaban dengan cepat, sementara hujan datang jarang dan tanpa peringatan. Sekalipun benih berhasil ditanam, perlombaan pun dimulai. Bisakah tanaman ini mengembangkan akar sebelum musim kemarau berikutnya tiba? Jika tidak, semuanya akan berakhir sebelum daun pertama muncul. Di daerah ini tidak ada kata nanti atau sedikit waktu lagi. Sekali terlambat, nyawa sebuah tanaman dapat direnggut. Jika kekeringan tidak menghancurkan mereka, ada ancaman lain. Burung menggali biji-bijian, hewan pengerat menjaringnya ke dalam liang, dan kambing dan antilope melucuti pucuk-pucuk muda hingga habis tak tersisa. Bagi ekosistem, ini adalah hal yang normal. Namun bagi upaya penghijauan kembali, ini adalah bencana. Setiap tunas baru bukanlah pohon masa depan. Mereka justru menjadi makanan yang mudah dijangkau. Sampai jumpa!